Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Najmahariah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, prodi Sosiologi, yang akan mewawancarai seputar topik penggunaan bahasa Indonesia di media sosial saat ini. Baik, di sini saya bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Boleh tahu nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muli Alia. Dari jurusan apa? Dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Saya Nadiatul Afifah, saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Halo, perkenalkan, nama saya Novita Rahayu dari Ilmu Politik. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya, Kak. Oke. Bagaimana pandangan kakak terhadap gaya berbahasa anak muda di media sosial saat ini? Menurut saya, gaya berbahasa anak muda di media sosial saat ini cenderung lebih ke santai dan tidak baku gitu, karena mereka mengikuti gaya bahasa tren. Pandangan saya cukup kreatif ya, soalnya gaya bahasa sekarang itu sering dicampur-campur, tapi menghilangkan kaidah kebahasaan yang benar. Menurut aku sih beraneka ragam dan campur-campur gitu ya. Tapi di situ justru letak asiknya. Soalnya kadang itu tuh nunjukin kepribadian anak-anak zaman sekarang gitu. Oke. Apakah kakak merasa penggunaan bahasa gaul atau singkatan di media sosial memengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar? Cukup mempengaruhi, karena kalau misalkan kita kebanyakan menggunakan bahasa gaul, kita itu lupa gitu dengan bahasa baku sesuai KBBI. Ya, sangat berpengaruh karena kita jadi terbiasa untuk menulis tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Ngaruh, soalnya jadi kebiasaan. Kadang pas nulis tuh tiba-tiba gak tahu gitu bahasa bakunya gimana gitu. Menurut kakak, apakah media sosial membantu memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat luas atau justru membuat penggunaannya semakin tidak baku? Mungkin keduanya bisa ya untuk memperluas bahasa, tetapi akan lebih cenderung ke bahasa gaul sih, karena sekarang bahasa itu kebanyakan dimodifikasi oleh bahasa asing. Oke, baik. Menurut saya itu ada dua kemungkinan, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Tapi di sisi lain juga bikin orang tuh makin santai banget, jadi lupa cara pakainya gitu. Seberapa penting menurut kakak menjaga etika berbahasa saat berkomentar atau membuat unggahan di media sosial? Menurut saya sangat penting ya, karena berbahasa itu mencerminkan kepribadian kita. Jadi kita itu harus sopan dan juga terstruktur gitu berbahasa. Menurut saya sangat penting karena pada dasarnya kalau kita berkomentar itu harus sesuai dengan bahasa yang sopan agar terlihat kepribadian kita yang sebenarnya. Penting banget, soalnya kalau nggak pakai etika bisa jadi salah paham, apalagi di medsos gitu. Semua tuh bisa baca komentar kita, dan jejak digital itu sangat penting. Apakah kakak pernah menyesuaikan cara berbahasa di media sosial agar terlihat kekinian? Mengapa? Mungkin pernah ya, karena kalau misalkan kita lintas pulau gitu ya, kita kan harus bisa menyesuaikan dengan bahasa dia, artinya agar bisa berkomunikasi. Ya pernah, karena teman-teman saya kan berbeda-beda gitu, jadi kita menyesuaikan dengan bahasa mereka. Bahkan sering gitu, biar gak kelihatan kaku. Soalnya kalau baku tuh dikira gak nyambung gitu. Menurut kakak, apa peran influencer atau content creator dalam membentuk kebiasaan berbahasa generasi muda? Sangat penting ya, soalnya konten kreator itu orangnya itu pada kreatif gitu ya, jadi dapat dicontoh dan dijadikan contoh oleh pengguna TikTok dan Instagram dan yang lain-lainnya. Karena banyak anak muda sekarang itu yang meniru gaya bahasa mereka. Jika mereka itu berbicara dengan baik, pasti pengikutnya itu berbicara juga dengan baik pula. Influencer tuh ngaruh banget. Cara mereka ngomong, nulis caption itu kayak ngasih daya tarik gitu. Bagaimana cara yang menurut kakak efektif untuk meningkatkan kesadaran berbahasa Indonesia yang baik di media sosial? Menurut saya harus ada pengedukasian lebih, dan juga harus adanya penerapan bahasa untuk anak muda zaman sekarang.
konten edukatif dan contoh yang positif dari influencer. Karena sekarang tuh udah era Gen Z gitu, menurut aku tuh bagusnya dengan cara lewat konten ringan yang relate, misal kayak meme gitu atau video motivasi ya. Terima kasih Kak. Baik. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih.